biar kayak di filmnya. Oke, balik lagi sama gue Teja, dan kali ini gue bakal bahas salah satu film yang pasti kalian semua udah tahu ya, di tahun lalu, yang berjudul Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Film romance komedi ini tuh menyajikan love story yang beda lah ya, love story yang diverse dibandingin dengan film-film romance yang lainnya yang udah pernah gue tonton gitu. Film ini ngingetin gue dengan salah satu film romance juga yang dulu udah gue pernah tonton, karya Molly Surya, yaitu What They Don't Talk About When They Talk About Love. Kenapa gue inget film dia? Karena ya beda aja film ini dengan film-film romance yang lainnya gitu. Kayak beberapa film romance yang udah gue tonton tuh, ya maksud gue kayak punya model yang sama, punya alur yang mirip gitu. Jadi kayak mungkin dipelintir dikit-dikit aja gitu kan. Ditambah juga karakternya yang mungkin ya berada di dalam kotak yang sama gitu. Dan di film ini Yandi Lawrence mencoba untuk mengangkat love story tersebut di karakter yang sudah berumur gitu. Dan karakter tersebut memang cocok banget ketika diperankan oleh Ringgo Agus Rahman dan juga Nirina Zubir yang juga sudah berumur. Dan tidak lupa juga, seperti yang udah kalian tahu, film ini disajikan dalam warna hitam putih. Gue suka banget. Karena untuk film Indonesia, jujur gue gak inget kapan terakhir kali gue nonton film hitam putih yang dari Indonesia ya. Ada sih memang film-film dulu, cuman ya gue belum sempet nonton lah. Film ini berangkat dari seorang penulis yang bernama Bagus, yang diperankan oleh Ringgo Agus Rahman, ingin menulis surat cintanya tetapi di dalam bentuk skrip film. Karena pekerjaan dia kan sebagai penulis naskah film lah ya. Dia ini ingin menulis perasaan dia tuh ke teman dulunya dia gitu, sahabat dia yang dulu, setelah mereka tuh bertemu lagi di masa sekarang gitu. Walaupun dengan premis yang simple, tapi menurut gue film ini bisa banget nge-explore arc dari masing-masing karakternya dari segi feelingnya gitu. Ditambah dengan sinematografi yang menurut gue cukup bagus juga, jadi kayak penontonnya bisa ikut berempati juga ke masing-masing karakternya. Nah, menurut gue untuk skenario di dalam film ini itu bisa dibilang cukup unik. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, kalau film ini mengangkat love story antara dua orang yang sudah berumur gitu. Karena kan kalau yang gue lihat secara umum di Indonesia, biasanya sih kalau misalnya film-film Indonesia tuh kan mengeksplor cinta remaja gitu. Kayak film remaja tuh udah banyak banget di Indonesia. Kayak gue gak perlu nyebutin atu-atu, kalian juga udah pasti tahu kan berapa banyak film romance remaja di Indonesia gitu. Nah, di dalam film ini dengan art style yang sebenarnya gue nggak bisa bilang baru, tapi gue bisa bilang unik lah ya, karena hitam putih gitu. Dia bisa ngebawa love story dan skenario yang unik itu berpadu jadi satu dan menjadi hasil yang gue kaget ternyata ini tuh bagus gitu. Karena kalau gue ngebahas hitam putihnya aja gitu, gue membahas elemen hitam putihnya aja, itu mungkin gak semua orang Indonesia tuh mau nonton gitu. Karena kan ya konsumsi kita tuh biasa kenal dengan film tuh berwarna gitu di zaman sekarang gitu kan. Walaupun ya di luar negeri adalah maksudnya beberapa film yang masih make art style hitam putih gitu. Kayak kemarin contoh Oppenheimer, terus juga Maestro gitu kan. Memento juga, Memento tapi zaman dulu. Dan mungkin gitu ketika kita misalnya tahu film hitam putih kan, entah dari luar negeri ataupun dari Indonesia sendiri, biasanya kan serius lah ya. Karena kan memang ketika lo nonton film tapi bentuknya hitam putih, itu tuh kan bisa ngasih feeling yang berbeda gitu kan, feeling emosi yang berbeda ke penonton gitu. Tapi di film ini membuktikan kalau hitam putih itu tidak harus serius gitu. Dan itu impresi yang gue dapat di dalam film ini gitu. Ya seperti yang udah kalian tahu gitu kan, biasanya sih kalau kalian misalnya ketemu film-film luar ataupun film-film dalam negeri yang memang menggunakan tone hitam putih, biasanya kan serius lah ya. Kayak dulu misalnya ada film Memento, terus juga ada film Schindler's List, terus yang baru kemarin juga ada Oppenheimer gitu kan. Oh, Poor Things juga tuh. Beberapa scenes dari mereka bahkan ada yang dari awal sampai akhir kan pakai hitam putih gitu. Biasanya kan kita kalau kenal warna hitam putih itu konotasinya kan filmnya serius gitu kan.
Jatuh Cinta Seperti di Film-Film membuktikan bahwa kalau elemen seperti feeling orang, perasaan orang gitu kan, dan juga komedi itu juga bisa dideliver dengan baik walaupun dengan warna hitam putih gitu loh. Dan film ini juga menyajikan komedi yang menurut gue juga cukup beda ya, dan cukup unik lah, unik banget gitu. Buat kalian udah nonton pasti udah kerasa lah kalau misalnya komedi di film ini tuh unik gitu. Seperti yang tadi udah gue sebut juga, kalau performa Ringgo Agus Rahman dan juga Nirina Zubir di sini tuh juga benar-benar bagus gitu kan. Karena jujur gue udah lama tidak melihat mereka berdua di sinema sebelumnya gitu. Mungkin mereka main beberapa film yang gue belum sempat nonton di sebelumnya, dan sinetron juga mungkin. Tapi ketika gue ketemu lagi sama mereka di film ini, itu benar-benar memukau gue gitu. Gue tidak bisa bilang performa mereka sempurna, tapi gue nggak bisa bilang juga kalau performa mereka tuh jelek di dalam film ini. Bahkan sebenarnya sangat bagus sih buat gue. Dan tidak lupa juga performa mereka dibantu dengan sinematografi yang menurut gue ini gue suka banget. Entah kenapa jadi kayak banyak shot close up, bahkan extreme close up itu yang bener-bener apa ya, ditambah tuh warnanya hitam putih gitu kan. Jadi kayak shot-shot seperti itu tuh bisa ngedeliver emosi dengan level yang berbeda gitu. Jadi kayak buat gue pribadi, kalau semakin deket kamera, jadi kayak semakin close up gitu, semakin deket kameranya, itu ngedeliver emosinya makin bagus gitu. Dan teknik seperti itu cukup tepat digunakan di beberapa shot di dalam film ini. Film ini sebenarnya dulu tayang di bioskop di tahun 2023 kalau nggak salah. Cuman gue sayang banget waktu itu gue belum sempet nonton ke bioskop. Dan ketika gue kemarin nonton di rumah di Netflix, andai dulu gue nonton di bioskop. Cuman ya udahlah ya, mau gimana. Setidaknya film ini ada di Netflix dan gue bisa nonton. Tentu gue juga menemukan beberapa kekurangan gitu, tapi buat gue sih minor lah ya. Seperti ada beberapa komedi yang menurut gue tuh nggak pas ditaruh di di beberapa scene gitu. Jadi kayak ada scene yang menurut gue itu harusnya lagi serius, tapi entah kenapa kok ditaruh komedi di situ. Itu sedikit sih, tapi ya tetap nggak masuk buat gue gitu. Jadi gue berharap scene itu tuh emang lagi serius, karena bisa dibilang buat gue tuh scene itu tuh lagi klimaks gitu, lagi ada di tense yang tinggi. Tapi kenapa ditaruh komedi di situ gitu loh. Itu minor aja kok, dan itu sedikit, jadi gak terlalu masalah lah ya. Gue berharap kedepannya film-film Indonesia itu bakal bisa bikin film seperti film ini gitu. Dalam artian ya filmnya beda, filmnya diverse gitu, filmnya tuh out of the box gitu. Jadi kayak gue seneng ketika misalnya kita di Indonesia bikin film-film kayak gini gitu, film-film yang out of the box, yang tidak berputar di tempat yang sama, di kotak yang sama gitu. Gue berharap kedepannya bakal ada ide-ide baru lah ya dari filmmaker Indonesia gitu, karena menurut gue film ini bisa jadi salah satu batu loncatan gitu untuk genre romance komedi, terutama di Indonesia. Kadang film hitam putih itu bisa punya caranya sendiri gitu untuk nyeritain apa yang ada di dalamnya. Oke, mungkin cukup review dari gue untuk film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kalian kalau misalnya mau nonton, film ini ada di Netflix. Dan mau ngomong apa lagi, buat yang belum nonton, gue sangat menyarankan untuk dicoba, karena film ini bisa jadi referensi yang bagus untuk film romance komedi kalian. Mungkin cukup dulu videonya sampai sini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya.